Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang pemirsa. Ratusan siswa SMP dan SMK Widya Kusuma yang berada di Desa Cilengsi Kidul terlantar karena pemilik lahan meminta para guru keluar dari sekolah dan menyegel sekolah karena perselisihan kepemilikan tanah. Ratusan siswa-siswi SMP dan SMK Widya Kusuma yang berada di Jalan Cilengsi Kidul, Kabupaten Bogor terlantar dan tidak bisa masuk sekolah. Barang-barang sekolah diminta untuk dikeluarkan karena pemilik Yayasan Widya Kusuma belum membayar tanah yang dijadikan sekolah ini. Diduga terjadi perselisihan utang piutang antara yayasan dengan pemilik tanah. Sementara itu, pihak kuasa pemilik tanah sekolah berkatakan agar pemilik yayasan turun tangan untuk menyelesaikan masalah dan membayar tanah sekolah kepada pemiliknya. Permasalahan sengketa tanah Yayasan Widya Kusuma ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 dan belum selesai hingga kini. Walhasil, sekolah pun disegel oleh PT Mentari yang telah membeli lahan seluas 4.412 meter persegi ini pada tahun 2018 dengan harga 4 miliar rupiah. Pihak PT Mentari telah memberikan opsi agar pemilik yayasan membayar kembali tanah tersebut ditukar dengan tanah kosong yang berada di depan sekolah. Lantaran tidak ada solusi, meski sudah dimediasi, pihak PT Mentari meminta sekolah dikosongkan. Lantaran tidak mengosongkan sekolah, akhirnya PT Mentari menyegel dan juga menggembok sekolah, sehingga merugikan siswa dan juga siswi yang seharusnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Itu yang sedang kita pikirkan. Kita berharap sebenarnya silakan sengketa itu terjadi atau mau diselesaikan dengan cara apapun, tetapi kami berharap dari pihak sekolah bahwa kegiatan kami ini tetap bisa berjalan, Mas. Karena memang bukan sekolahnya yang bermasalah, tetapi pihak perusahaan yang menaungi dari sekolah. Dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Parulian Pagabean, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana nasib dari siswa-siswi SMP dan SMK Widya Kusuma Cilengsi yang terlantar lantaran sekolahnya disegel, kita sudah terhubung saat ini dengan Kepala Sekolah SMP Widya Kusuma, Bapak Joni Kusuma. Selamat siang, Pak Joni. Selamat siang. Pak Joni, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana kronologi kejadiannya sehingga sekolah Anda, Widya Kusuma, ini bisa disegel, Pak. Ini sejak kapan? Jadi kejadiannya itu pada tanggal 17 Oktober, itu terjadi pemasangan plang dengan nama PT Mentari. Pada saat pemasangan plang, kita sudah menghubungi pihak yayasan, apakah tindakan yang perlu kita lakukan. Pihak yayasan mengatakan dibiarkan saja dulu. Nah, karena memang pemasangan plang itu tidak mengganggu kegiatan kami, maka kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Pada tanggal awal November atau pertengahan November itu dipasang lagi spanduk yang berisi ancaman untuk segera mengosongkan sekolah maksimal tanggal 22 November. Nah, pada tanggal 22 November itu kita masih belajar seperti biasa sampai di tanggal 23 November. Nah, sampai hari ini kita berpikiran bahwa kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga kita menginstruksikan kepada seluruh siswa untuk masuk seperti biasa. Tapi pada kenyataannya tadi pagi kita sudah tidak bisa memasuki pelataran sekolah lagi karena terjadinya penyegelan oleh pihak PT Mentari tersebut, Mbak. Oke, tapi sebelumnya apakah ada surat pemberitahuan mungkin, Pak Joni? Kalau surat pemberitahuan tidak ada yang masuk ke kami, hanya dalam bentuk banner yang terpasang di pagar sekolah. Oke, tapi Pak Joni, sebenarnya tanah ini milik siapa, Pak? Apakah memang sudah ada obrolan begitu dengan pihak yayasan atau seperti apa? Yang kita ketahui, Mbak, tanah ini milik PT Tata. PT Tata itu adalah PT yang menaungi Yayasan Widya Kusuma. Nah, memang informasi yang kami dapat terjadi pinjam-meminjam antara PT Tata dengan rekanannya
pada tahun 2017, tetapi pada tahun 2018 informasi yang kami dapat katanya tanah tersebut sudah beralih nama ke PT Mentari. Itu yang informasi yang kita dapat. Jadi belum ada kepastian kira-kira sampai kapan kemudian anak-anak ini diliburkan ataupun mungkin ada tempat relokasi lain nggak Pak untuk mereka tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar? Untuk hari ini karena kondisi yang memang tidak memungkinkan, kita memulangkan siswa. Untuk esok dan hari Rabu karena menjelang pilkada kita liburkan sementara, dan kita sedang berkoordinasi dengan pihak dinas Kabupaten Bogor untuk melakukan pembelajaran sistem jarak jauh atau daring. Sembari kita Tapi Pak sangat melihat langkah selanjutnya gitu. Pak, tapi sangat sedih sekali ya di Hari Guru saat ini, dan juga kalau kami boleh tahu ada berapa total siswa yang berada di Widya Kusuma dan juga bagaimana nasib mereka Pak, karena sangat sedih sekali kalau misalnya tidak dapat mengikuti belajar mengajar seperti biasanya. Ya, ini menjadi kado di Hari Guru kami tahun ini. Tapi siswa kita yakinkan agar tetap semangat, dan harapan kami permasalahan ini bisa selesai, dan untuk pembelajarannya mungkin sementara kita daring dulu sembari mencari solusi kira-kira apakah ada relokasi tempat ataupun seperti apa nantinya, Mbak. Baik, Pak Joni kan tadi sudah disampaikan sudah berkoordinasi dengan dinas terkait begitu. Nah, apa solusi dari dinas pendidikan setempat mungkin atau pemerintah setempat? Tadi ketika kita berkoordinasi via telepon, mereka mengiyakan untuk dilakukan pembelajaran sistem daring karena memang kondisi kita sedang darurat. Sembari nanti mencari langkah selanjutnya, apakah ada relokasi ataupun langkah-langkah lainnya gitu, Mbak. Oke. Pak, tapi kan dengan sekolah secara daring ini pasti harus ada kesiapan yang matang begitu ya dari pihak sekolah dan juga para siswa khususnya. Apakah secara infrastruktur ini sudah siap untuk melakukan belajar mengajar secara daring atau seperti apa, Pak? Sebenarnya pembelajaran sistem daring itu pernah kita lakukan pada saat COVID tahun 2000, Mbak. Jadi sebenarnya kita sudah pernah melakukan, tetapi jika ditanya apakah efektif atau tidak, memang pembelajaran sistem daring ini kurang efektif menurut kami gitu. Tetapi untuk dalam waktu dekat ini memang kita belum ada solusi lain selain daripada pembelajaran daring ini, Mbak. Oke, tapi Pak, kan kalau kita membahas soal SMK begitu kan, SMK pasti banyak melakukan berbagai praktek begitu setiap harinya atau praktek yang memang reguler dilakukan oleh SMK. Nah, lalu bagaimana dengan praktek-praktek tersebut, Pak? Apakah tetap dilakukan dari daring atau seperti apa? Nah, itu yang tadi jadi pertanyaan kita juga, karena memang SMK itu kan banyak praktek yang membutuhkan lab. Nah, tadi sempat kita bertanya juga, apakah kita masih bisa pada saat praktek itu menggunakan lab tersebut atau tidak, tetapi pihak yang menyegel belum bisa memberikan kepastian, Pak. Baik, sejauh ini respon dari orang tua siswa bagaimana, Pak? Ya, orang tua siswa tentunya sangat sedih dan mungkin ada rasa kecewa juga terhadap pihak yayasan ataupun pihak PT Mentari dengan kondisi ini, karena pastinya anak-anak yang menjadi korban karena mereka tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Oke, baik. Tapi kemudian apa kemudian yang sekarang sedang diperjuangkan dan juga yang menjadi harapan dari Pak Joni dan juga guru-guru di SMK, Pak? Yang menjadi harapan kami, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai, dan kami berharap institusi yang terkait ataupun aparat-aparat ataupun pemerintah daerah bisa membantu mencari solusi dari permasalahan ini sehingga kami bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, karena memang permasalahan ini adalah permasalahan antara pihak perusahaan dengan perusahaan, yang menjadi korban adalah kami, institusi di sekolah. Setahu Pak Joni, PT Mentari itu perusahaan apa, Pak?
Oh, kurang paham, Mbak, kita belum tahu. Oke. Ya, baik Pak. Pak Joni, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia siang kali ini, dan semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Joni dan juga guru-guru ini menjadi terrealisasi dan cepat nantinya proses belajar mengajar ini bisa kembali dilakukan. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih. Terima kasih.